Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira dari kelas Bank B. Saya akan mempresentasikan mini riset analisis risk and return saham menggunakan metode top down. Kami akan mulai dengan investasi. Apa itu investasi dan tujuan dari investasi? Sebenarnya investasi itu mempunyai tujuan yang mendasar, yaitu untuk mengakumulasi keuntungan atau laba dalam jumlah yang sudah ditentukan. Hal ini menjadi tujuan primer bagi seorang investor untuk melakukan investasi. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi diri dari meningkatnya tingkat inflasi. Jenis dan bentuk investasi juga beragam. Contohnya, ada individu yang berinvestasi menggunakan barang berwujud fisik seperti emas, real estate, logam mulia, dan lain-lain. Ada juga bentuk investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pada dasarnya menjadi klaim atas aktiva real yang diawasi oleh suatu lembaga atau perorangan tertentu. Para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal dapat melakukannya di BEI atau Bursa Efek Indonesia atau bisa dikenal dengan IDX atau Indonesia Stock Exchange. Pelaku pasar modal pada dasarnya adalah perusahaan, investor, pemerintah, OJK, dan BPPAM LK. Semua pihak ini bekerja sama sehingga proses transaksi yang terjadi di pasar modal bisa terjamin keamanannya serta terstruktur secara rapi. Dapat dilihat dari grafik di samping, dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami uptrend. Walaupun harga sedikit berfluktuasi menandakan bahwa pasar ISHG dalam rentan waktu tersebut tidak terlalu volatile. Pada pertengahan bulan Maret 2020, harga IHSG menurun secara drastis, dikarenakan oleh masuknya virus COVID-19. Alasan lain dari penurunan harga IHSG tersebut adalah penurunan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat dan adanya perang harga minyak. Karena ada variabel yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham, dalam berinvestasi, investor dapat melakukan hedging dengan melakukan diversifikasi portofolio. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir risiko yang tidak dapat dihindari. Untuk mengetahui dan memahami saham lebih jauh yang memiliki tingkat keuntungan tinggi dan dengan risiko tertentu, dan cara bagaimana meminimalisir risiko tersebut, perlu melakukan analisis portofolio terlebih dahulu. Lalu saya akan pindah ke pembahasan. Saya akan memulai dengan top-down analysis. Top-down analysis ini adalah teknik yang akan saya gunakan pada mini riset ini, di mana ini digunakan untuk menentukan saham emiten yang akan diinvestasikan. Pendekatan adalah pendekatan menggunakan approach yang dimulai dengan melihat secara garis besar, dimulai dengan analisis makroekonomi, lalu mengerucut kepada analisis sektoral, dan akhirnya analisis perusahaan atau saham itu sendiri. Jangka waktu yang akan saya gunakan pada analisis ini adalah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Saya akan memulai dengan analisa makroekonomi. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,71%, di mana angka ini lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan di APBN, yaitu sebesar 5,7%. Lalu pada tahun 2016, perekonomian bertumbuh sebesar 4,94% pada kuartal 4. Ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 5,04%. Karena hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 mencapai 5,02%, di mana ini lebih tinggi dari tahun 2015. Selama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5,07%. Menurut BPS, ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014 silam. Walaupun ini angka tertinggi dari tahun 2014 silam, angka ini lebih rendah dari target yang tertera di APBN, yaitu 5,2%. Lalu pada tahun 2018, BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2018 adalah sebesar 5,18%. Lalu pada tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02%, di mana pertumbuhan ini lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2018. Lalu saya akan lanjut ke analisa sektoral. Sektor yang akan saya bahas di analisa ini adalah sektor manufacturing dan sektor finansial. Saya akan mulai dengan sektor manufacturing. Dapat dilihat dari grafik di atas, sektor manufaktur mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan volatilitas harga yang tidak stabil. Sektor ini juga mengalami penurunan drastis karena adanya virus COVID-19, dan perang harga minyak juga mempunyai peran dalam penurunan harga pada sektor ini.
Penurunan harga yang dialami sektor manufaktur pun tidak separah sektor-sektor lainnya. Walaupun vol sahamnya tidak terlalu curam, sektor ini juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Walaupun pemulihannya juga tidak secepat sektor finansial, yang akan saya bahas setelah ini. Pemulihan yang dialami sektor ini terjadi karena adanya ekspansi manufaktur di Indonesia. Dari bulan Desember 2020, aktivitas manufaktur mengalami fase yang sudah berjalan selama 2 bulan. Lalu saya akan membahas sektor finansial. Dari grafik di atas terlihat adanya pertumbuhan di sektor consumer goods. Di sektor finansial. Walaupun mempunyai fluktuasi harga yang tidak volatile, lalu pada pertengahan Maret, harga sektor finansial menurun dengan drastis karena adanya pandemi COVID-19. Kenaikan suku bunga reserve dan juga perang harga minyak juga menjadi salah satu alasannya. Penurunan kinerja saham di sektor finansial juga disebabkan oleh kekhawatiran investor karena adanya regulasi-regulasi yang mengikuti stimulus ekonomi. Walaupun sempat melemah, pemulihan sektor ini dapat dinilai sangat bagus karena adanya lonjakan kenaikan pada bulan Juni. Sehingga para investor menjadi tertarik karena adanya bobot sektor finansial yang tinggi. Sektor finansial juga menjadi sektor yang dinilai mampu bertahan pada krisis-krisis ekonomi. Lalu saya akan melakukan analisa perusahaan. Perusahaan yang akan saya bahas pada analisa ini adalah BBNI, BBCA, dan ASII. Saya akan mulai dengan BBNI. Berdasarkan rasio keuangannya, saya akan membahas EPS atau earning per share, PER atau price to earning ratio, DER atau debt to earning ratio, ROA atau return on asset, ROE atau return on equity, perbandingan debt per EBITDA atau utang per EBITDA, dan BVPS atau book value per share. Bisa dilihat dari EPS, EPS BBNI mengalami kenaikan walaupun kenaikan dari 2018 ke 2019 tidak sesignifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu PER juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017. Lalu dari 2017 ke 2018 dan seterusnya mengalami penurunan. DER atau debt to earning ratio juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018, lalu mengalami penurunan saat tahun 2019. Return on asset-nya juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Return on equity mengalami kenaikan sampai dengan 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Perbandingan debt per EBITDA mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Walaupun ini kenaikannya dan penurunannya tidak terlalu signifikan dan dapat dinilai stabil. Book value per share mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Lalu saya akan membahas valuasi saham BBNI. Setelah melakukan valuasi saham BBNI, terdapatlah hasil yang tertera pada tabel di atas. Beta saham menunjukkan bahwa risiko dan return dari saham BBNI atas return pasar ISHG bisa dikatakan sebagai high risk dan high return karena beta sahamnya lebih tinggi karena risiko sahamnya lebih tinggi daripada risiko dan return ISHG, di mana beta saham menjadi lebih besar dari 1 yaitu 1,9. Apabila saham ini dibeli masih dalam kategori efisien karena tingkat return BBNI atau RM lebih besar daripada cost of equity-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham ini adalah efisien. Lalu bisa dilihat nilai intrinsik yang lebih besar daripada pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham BBNI termasuk saham yang undervalued. Lalu saya akan lanjut ke analisa teknikal BBNI. Berdasarkan tren, BNI mengalami uptrend dari tahun 2017, lalu mengalami downtrend selama 2018. Dan pada awal tahun 2020, bulan Maret mengalami downtrend lagi karena adanya COVID. Dengan menggunakan indikator moving average, dapat disimpulkan bahwa tidak ada cross sama sekali dari tahun 2015, sehingga dapat disimpulkan untuk melakukan tindakan buy atas analisis moving average. Untuk analisis stokastik menunjukkan bahwa ini dalam kondisi oversold, di mana bisa saja menghasilkan kenaikan harga. Sehingga berdasarkan analisis ini, tindakan yang harus diambil adalah buy. Dan berdasarkan analisa Bollinger Bands, dari grafik tersebut menunjukkan kondisi volatilitas yang tidak stabil. Setelah perusahaan BBNI, saya akan lanjut ke analisa perusahaan BBCA. Saya akan memulai dari rasio keuangannya. Untuk earning per share-nya, BBCA mengalami kenaikan
dari tahun ke tahun. Lalu untuk price to earning ratio juga mencatat peningkatan selama rentang waktu 5 tahun. Rasio ini mengindikasikan bahwa harga saham saat ini setara dengan pendapatan bersih beberapa kali dalam setahun. Sedangkan debt to earning ratio mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa perbandingan utang ke pendapatan semakin kecil. Ini bisa disebabkan oleh dua hal, utang yang bertambah atau pendapatan yang mengalami penurunan. Lalu akan saya lanjut ke ROA BBCA. Angka yang tertera dalam return on asset menunjukkan bahwa rasio ini stabil. Ini menyatakan bahwa tingkat return per setiap aset dibeli mempunyai jumlah yang stabil. Sementara dengan ROE mengalami penurunan. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara return dan ekuitas. Perbandingan utang dan EBITDA menunjukkan peningkatan. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan utang, sehingga membuat angka tersebut semakin besar. Dan untuk book value per share-nya, menunjukkan rasio ekuitas yang tersedia untuk shareholder dibagi dengan jumlah saham beredar. Pada tahun 2015 sampai 2019, book value per share BBCA menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa ekuitas yang tersedia kepada shareholder mengalami peningkatan, sehingga membuat angka BVPS dari tahun ke tahun meningkat. Lalu saya akan membahas valuasi sahamnya. Setelah melakukan valuasi saham BBCA, terdapatlah hasil yang tertera pada tabel di atas. Beta saham menunjukkan bahwa risiko dan return dari saham BBCA di atas risiko dan return IHSG, sehingga dapat disebutkan dengan high risk dan high return karena betanya di atas 1. Lalu, saham ini dibeli masih dalam kategori efisien dikarenakan tingkat return BBCA lebih besar daripada cost of equity. Nilai intrinsik BBCA juga lebih besar dari nilai intrinsik BBCA mempunyai nilai 12.964 yang lebih kecil dari nilai pasar BBCA sebesar 32.753, sehingga keadaan saham ini adalah overvalued. Lalu saya akan lanjut ke analisa teknikal. Berdasarkan tren, BBCA mengalami uptrend selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Namun pada awal tahun 2020, BBCA mengalami downtrend karena adanya pandemi COVID-19 dan juga karena perang harga minyak. Dengan menggunakan moving average juga tidak ditemukannya adanya death cross maupun golden cross, sehingga dapat disimpulkan untuk melakukan tindakan buy dari analisa moving average. Untuk analisa stokastik, menunjukkan bahwa ini dalam kondisi oversold, di mana bisa saja menunjukkan kenaikan harga ke depannya. Nilai analisa stokastik pun menunjukkan angka sebesar 78.087. Sehingga berdasarkan analisa ini, tindakan yang sebaiknya yang diambil adalah buy. Dan berdasarkan Bollinger Bands, dari grafik tersebut menunjukkan volatilitas yang sangat stabil. Lalu saya akan lanjut pada perusahaan ASII. Berdasarkan rasio keuangannya, earning per share dari ASI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa shareholder mendapatkan return yang selalu meningkat per lembar sahamnya, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2016 ke 2019 sebesar 49,8%. Untuk rasio PER-nya, mencatat penurunan dari tahun ke tahun. Rasio ini mengindikasikan saham mereka undervalued karena harga saham yang lebih rendah dari pendapatannya. Untuk rasio DER mempunyai jumlah yang stabil dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa perbandingan utang terhadap pendapatan dari tahun ke tahunnya tidak mengalami perubahan yang begitu besar. Angka yang tertera pada ROA menunjukkan bahwa rasio adanya peningkatan yang tidak signifikan. Ini menyatakan bahwa tingkat return per setiap aset dibeli mempunyai peningkatan. Sementara dengan ROE atau return on equity mengalami penurunan. Rasio ini menunjukkan perbandingan return pada ekuitas. Lalu untuk perbandingan debt dan EBITDA menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan adanya penurunan jumlah utang, sehingga membuat angka tersebut semakin kecil. Dan untuk book share per value menunjukkan rasio ekuitas yang tersedia untuk shareholder dibagi dengan jumlah saham beredar. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, rasio book share per value ASI menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa ekuitas yang tersedia kepada shareholder mengalami peningkatan, sehingga membuat angka BVPS dari tahun ke tahun meningkat. Lalu saya akan lanjut ke valuasi saham. Dapat dilihat beta saham lebih dari 1, sehingga membuat kesimpulan
bahwa risiko dan return ASII lebih tinggi daripada risiko dan return SHG, sehingga menjadikan saham SII high risk high return. Sedangkan risk-free rate berdasarkan tingkat bunga SBI sebesar 5,71% apabila saham ini dibeli masih dalam saham dengan kategori efisien karena tingkat return ASII lebih besar dari cost of equity. Sementara nilai intrinsik saham SII mempunyai nilai sebesar 8.610, di mana ini lebih besar daripada nilai pasarnya, yaitu 6.925. Karena itu dapat disimpulkan bahwa keadaan saham SII berada di keadaan undervalued. Saya akan lanjut kepada analisa teknikal. Berdasarkan tren, ASI mengalami uptrend dan downtrend secara konstan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 pun, ASI mengalami downtrend karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan analisa moving average, telah ditemukannya beberapa death cross pada jangka tahun 2016 sampai 2019. Ini mengindikasikan bahwa harga saham SII akan mengalami penurunan untuk jangka pendek. Ini berarti saham akan bersiap untuk turun dan setelah mengalami uptrend. Berdasarkan analisa stokastik, menunjukkan bahwa saham ini berada dalam kondisi overbought dengan value sebesar 100.000. Sehingga berdasarkan analisa ini, tindakan yang sebaiknya diambil adalah buy. Berdasarkan Bollinger Bands, dari grafik tersebut menunjukkan volatilitas yang sangat tidak stabil. Lalu saya akan membahas pembentukan portofolio efisien. Dalam pembentukan portofolio perlu dicari tingkat return dan tingkat risiko yang diinginkan oleh investor. Mau itu tingkat return tertentu dengan risiko minimal atau tingkat return maksimal dengan tingkat risiko tertentu. Karakteristik portofolio yang mempunyai tingkat risiko dan return tersebut disebut dengan portofolio efisien. Dapat dilihat dari tabel di bawah. Yang mempunyai rekomendasi portofolio efisien adalah BBCA, BBNI, dan SII. Yang mempunyai rekomendasi portofolio tidak efisien adalah KLBF dan ICBP. Setelah memperhitungkan tingkat risiko dan returnnya, maka didapatlah proporsi dengan di bawah ini. BBCA sebesar 14%, BBNI sebesar 45,79%, ASII sebesar 23,5%, KLBF sebesar 10,21%, dan ICBP sebesar 6,5%. Dan dengan asumsi dana 100 juta, alokasi dana menjadi sebesar yang tertera di tabel di bawah ini. Lalu untuk kesimpulannya, setelah melihat kinerja dari saham perusahaan-perusahaan tersebut, saham BBCA, ICBP, dan KLBF termasuk saham yang overvalued. Sementara dengan saham BBNI dan SII adalah saham yang undervalued. Untuk meminimalisir risiko, maka portofolio yang dibentuk harus menawarkan risiko yang sama dengan tingkat return yang maksimal. Memperhitungkan tingkat risiko dan returnnya, maka didapatkanlah proporsi BBCA sebesar 14%, BBNI sebesar 45%, ASII sebesar 23,5%, KLBF sebesar 12%, dan ICBP sebesar 6,5%. Seorang investor melakukan investasi saham dengan tujuan mendapatkan return, dan return selalu diiringi dengan risiko. Untuk meminimalkan risiko investasi tersebut, maka investor harus melakukan diversifikasi portofolio saham dengan melakukan investasi pada saham yang beragam, sehingga risiko kerugian pada satu saham bisa ditutup dengan keuntungan saham yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan gambaran secara garis besar tentang saham mana yang akan diinvestasikan, maka harus melakukan serangkaian analisa. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan top-down seperti di mini riset ini, yang memulai analisa dari analisa makroekonomi, lalu mengerucut pada analisa sektoral, dan akhirnya ke analisa perusahaan atau saham itu sendiri. Dari analisa tersebut, dilihat rasio-rasio keuangan serta kinerja keuangan yang didapat dari analisa rasio perusahaan-perusahaan tersebut. Sekiranya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.